Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kita sambut bangkit berdiri. Kita berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Di dalam hidup
hanya Engkaulah Raja, Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami berkumpul jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk merasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Sebentar kami akan mulaikan ibadah kami, kiranya Engkau Bapa yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau urapi setiap kami, baik pelayan-Mu yang WL Singer, pemusik, LCD Lighting, Soundman, Usher, juga jemaat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan, juga hamba-Mu terlebih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti. Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita bersuka hanya untuk Tuhan Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarkan kita bisa lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita bisa lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus. Besar setiamu,
Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya berfirmanlah, pakai bibir lidah hamba-Mu, urapi kami supaya kami boleh menyampaikan berita firman-Mu, dan firman-Mu akan mendatangkan kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Lampu bisa dinyalakan. Firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan sehubungan dengan potensi setiap kita, setiap manusia itu pasti diberikan potensi. Dan potensi itu harus dikembangkan. Potensi itu adalah kemampuan. Potensi itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Daya, usaha yang ada di dalam diri setiap kita. Oleh sebab itu potensi itu harus dikembangkan, tujuannya supaya dapat mengubah keadaan. Ini kita akan buka di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada nama-nama yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Kali ini kita akan menyoroti seorang hakim yang bernama Samgar. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Firman-Nya, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Orang Israel seringkali menghadapi musuh, menghadapi peperangan, seringkali kalah dalam peperangan. Itulah sebabnya ada nama-nama yang dipercayakan menjadi pemimpin di dalam kitab ini adalah kitab Hakim-Hakim, yang memimpin, yang membawa umat Israel mengalami kemenangan, tidak mengalami penindasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Alkitab hanya menulis 2 ayat tentang Samgar, atau sekitar 48 kata saja. Jadi beritanya hanya sedikit, sangat sederhana. Samgar, seorang yang biasa dan kecil. Samgar hanya seorang petani sederhana. Jadi orang biasa, petani sederhana. Akan tetapi
Orang yang sederhana, seorang petani ini seorang diri yang mampu mengalahkan, membunuh 600 orang Filistin. Dan dampaknya adalah untuk penyelamatan seluruh bangsa pilihan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengabadikan sebagai seorang hakim atau seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kembali kepada topik pembicaraan tentang potensi. Di dalam hidup kita, saya katakan bahwa kita ini memiliki potensi. Artinya kita punya kesanggupan, punya daya, punya kemampuan, punya kekuatan yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan, ditingkatkan. Kesanggupan untuk apa? Untuk berbuat. Kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan, yang dapat mengubah kehidupan kita. Potensi apa yang ada di dalam diri saudara? Mungkin kita seorang sederhana, mungkin kita seorang bakulan, mungkin seorang kita ini pedagang kecilan, mungkin seorang petani. Tetapi potensi yang digunakan oleh Samgar ini, saudara yang dikasih Tuhan, seorang sederhana, seorang yang biasa, tetapi mampu memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14 berkata, Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para pahlawan kita. Di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu diketahui apa yang bisa mengubah dan merusak potensi, daya, kekuatan, kemampuan yang ada dalam diri setiap kita. Yang pertama, yang baik adalah musuh yang terbesar. Maksudnya adalah kita mungkin merasa baik, mungkin kita merasa enak, merasa cukup, merasa ada, kemudian kita merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Nah, ini yang menjadi musuh. Kita terlena, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau giat, kita hanya biasa saja. Dengan potensi yang ada dalam diri kita, apapun yang Tuhan percayakan, talenta apa, pekerjaan apa, kekuatan apa, kalau kita lakukan, kita semangat, kita kembangkan, itu akan dapat mengubah hidup kita, mengubah ekonomi, mengubah kesejahteraan kita. Tapi kalau kita diam, kita tidak melakukan, ya kita enggak mendapat apa-apa. Seorang petani rajin tanam ini, tanam itu, kemudian rajin melakukan sesuatu. Seorang yang berdagang rajin, yang bakulan rajin memasak, rajin menjual. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi potensi ini bisa rusak karena merasa puas. Ini yang pertama. Yang kedua, karena malas. Ya, potensi mengubah, merusak. Ya. Yang dapat merusak, mengubah potensi kekuatan kita itu adalah tadi merasa puas. Yang kedua, malas. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Enggak rajin, diam, enggak kreatif, enggak berkarya, enggak melakukan sesuatu, ya jadi miskin. Ya enggak menghasilkan, enggak menguntungkan. Dikatakan kita belajar dari semut. Amsal pasal 6 ayat 6. Hei pemalas,
pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita kalau mau mengamati semut itu enggak pernah tertidur. Semut itu jalan terus kerja terus mengumpulkan persediaan untuk masa-masa tertentu. Jadi ini yang dapat mengubah, merusak potensi, kekuatan, daya kita. Malas, gak rajin, gak semangat. Kemudian yang ketiga, tantangan. Jadi yang dapat mengubah, merusak potensi, tantangan. Kalau kita mau berdagang, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau meningkat, ada tantangan. Kalau mau berjuang, kalau enggak berperang, ya pasrah saja, wis pokoknya gini aja wis. Enggak mau berusaha. Jangan berhenti. Untuk apa? Untuk mencoba. Seorang Thomas Edison, penemu apa itu? Bola lampu ya. Ya. Itu dikatakan dalam biografinya, dia mengadakan penelitian, gagal terus. Tapi dengan semangat, dengan upaya, dengan usaha, melakukan potensi yang ada di dalam dirinya, terus belajar dari kegagalan. Kalau kita mau belajar dari kegagalan, ada yang berkata bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Bukan berarti lek gagal itu wis buyar, ndak, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Apakah impian saudara? Apa mimpi besar kita dalam hidup ini? Kalau kita memiliki impian dari Tuhan, maka kita pasti akan bisa mencapainya. Sama seperti Yusuf, punya visi, punya mimpi, dan bisa mencapai. Walaupun itu melewati pertarungan 600-1 Samgar tadi di dalam pembacaan Alkitab, di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau petani biasa, seorang yang sederhana saja bisa melakukan, mengalahkan dan menyelamatkan bangsa Israel 1:600. Saya percaya kita juga bisa melakukan. Dengan apa? Daya kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Kita belajar dari Samgar. Bagaimana Samgar bisa berhasil? Bagaimana bisa sukses melakukannya? Yang pertama, Samgar memulai dari tempat di mana ia berada. Artinya apa? Samgar itu diawali dari seorang petani, seorang yang sederhana, tapi diberikan kekuatan, dimampukan mengalahkan 600 orang Filistin dan membunuh 600 orang Filistin. Saya artikan dalam perjuangan hidup kita juga diperhadapkan. Kita rindu mengalami keberhasilan. Kita rindu kita mengalami kemenangan. Kalau kita tidak mau usaha, kalau kita hanya berhenti, kalau kita pasrah, waduh musuhnya besar, waduh tantangannya besar, ya kita enggak akan mengalami kemenangan. Berikut dia menggunakan apa yang dia miliki. Kalau Nabi Musa ditanya Tuhan, apa yang di tanganmu? Ketika Tuhan bertanya kepada Musa dalam Keluaran 4 ayat 1-3. Di dalam Keluaran 4 ayat 3 itu Musa ditanya Tuhan, apa yang ada di tanganmu?
Apa jawabnya? Ya, hanya tongkat kecil dan sederhana. Ternyata dengan tongkat itu banyak keajaiban terjadi. Mujizat, minyak sedikit jadi banyak dan bisa membayar hutang. Ini seorang janda, ini pengalaman juga apa yang dimiliki dengan botol-botol kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini ada di dalam kehidupan yang sulit. Ekonomi dunia semakin merosot. Keadaan pasar juga semakin sulit. Saya kemarin coba datang ke Mebel Dina, lungguh tenguk-tenguk pegawai ini lungguh dibayar. Gak sing moro saudaraku, jadi duduk saja di situ. Lah rupanya tempat yang lain juga mungkin hal yang sama. Mungkin dalam usaha juga enggak seperti dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap optimis, kita tetap percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, biar kita belajar dari Samgar. Kalau sikap Sagar seperti menyerah, maka dia tidak akan pernah menyelamatkan bangsanya. Samgar tidak mengatakan, aku membela Israel kalau aku menemukan orang yang mau mendampingiku, atau nanti kalau aku sudah bisa. Kalau saya sampaikan kepada saudara, kalau nanti aku sudah punya uang banyak, kalau aku nanti sudah, aku akan berusaha ini, akan berusaha ini. Mulailah dari apa yang ada. Ingat, kemampuan, potensi apa yang ada di dalam diri setiap kita, mari kita lakukan itu berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita bergumul, kita berjuang di dalam setiap keluarga, dalam ekonomi kita masing-masing. Bagaimana bisa mengalami peningkatan, mengalami perubahan. Jangan menganggap aku biasa, aku orang sederhana, aku tidak mampu. Kita punya Tuhan yang mampu. Kalau kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia melakukan apa yang Dia bisa lakukan. Seorang petani yang sederhana, Allah tidak pernah menuntut lebih dari kita. Jangan biasa, mungkin kita ini saudara yang dikasih Tuhan memakai pakaian orang lain. Gak usah niru-niru orang lain, apa yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, lakukanlah sekarang, gak usah menunggu. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, untuk mengubah keadaan. Apa yang kita dapat lakukan juga supaya kita untuk dapat dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang presiden, ya, mantan presiden Amerika, 2 periode pernah berkata, demikian kata, lakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Dimanapun Anda berada, saudara yang dikasih Tuhan, lakukan apa yang Anda bisa. Kita bisa apa? Bisa berdagang, beternak, bertani, piara ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Jualan apa saja. Bu Priskila terus semangat, walaupun ada keterbatasan.
Jualan apa saja yang penting semangat. Saya kasih semangat, saya kasih semangat. Kalau kita tidak mau berusaha, sama seperti ayam. Ayam itu karena ceker-ceker bisa menghidupi anak-anaknya. Ceker-ceker terus, berusaha terus. Saudara, kalau ingin mengubah keadaan dalam aspek hidup kita, kita harus kembangkan terus potensi yang ada di mana kita berada. Kita tidak sendirian, kita bersama Tuhan, Tuhan yang memampukan. Amin. Kalau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan dalam perkara yang besar. Dimulai dari kecil, dimulai dari kecil. Terus berjuang dalam keluarga muda, keluarga yang baru. Memanage, mengatur keluarga, bagaimana mengembangkan keluarga ke depan, masa depan keluarga. Demikian juga anak-anak yang sekolah, bagaimana mengatur. Kalau bisa ada kelebihan yang ada di dalam diri kita itu yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan keberhasilan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberikan kekuatan. Saya mengambil contoh dari hakim yang bernama Samgar. Beritanya adalah seorang biasa, seorang sederhana, pemain sepak bola. Dulunya ibunya bakulan, bapaknya serabutan. Sekarang pemain di Jepang, kemudian dia mendapat kontrak miliaran dan membawa nama, rumahnya dibangun, namanya Pratama Arhan di Blora, rumahnya dibangun bupati, jalan di depan di jalannya itu dibangun, jadi desa ini melok makmur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kami rindu potensi yang ada dalam diri kita. Pekerjaan apa yang Tuhan percayakan, tekun, setia, supaya keluarga kita semakin hari semakin baik. Amin. Supaya kehidupan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Pujian yang pertama tadi apa? Penyembahan Yesi. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terima kasih. Firman Tuhan sampai sini saja, sebab nanti kita akan kembali beribadah di keluarga Mbak R. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanggil di dalam hidup, ku cinta Kau lebih. Besar kasih setia, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau, ya Allah. Tinggikan namamu selalu, tiada Tuhan Raja
kekuatan yang ada pada diri kami. Inilah kemampuan kami. Beri kekuatan, potensi yang ada dalam diri kami, supaya kami terus meningkat. Kami tidak stagnasi, kami tidak diam, kami berusaha. Haleluya. Tuhan memampukan, Tuhan menyanggupkan. Tuhan tahu setiap pergumulan kita, Tuhan tahu setiap persoalan kita masing-masing. Kami mau nanti Ibu Samuel berdoa. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau hamba-Mu telah berhenti untuk memberitakan kebenaran firman. Ajari kami terus Tuhan untuk melakukan potensi yang ada dalam pribadi kami lepas pribadi. Beri kekuatan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, daya dan usaha agar kami dapat melakukan dari hal yang terkecil Tuhan, agar apa yang kami rindukan, yang kami inginkan akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa yang kami miliki. Hanya satu kekuatan kami yang kudapat dari Engkau Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, agar kami terima di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami akan melakukan dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu berkarya dalam kehidupan kami dan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sebentar Tuhan, kalau sidang jemaat-Mu akan memberi, kiranya Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan yang akan memberi. Kami tahu betapa besar kasih setia-Mu atas berkat-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan korban persembahan, mari kita pujikan Bila Roh Allah Ada. Ku kan menari, ku kan
semangat untuk seminggu ke depan. Oh, sudah. Puji Tuhan, kegiatan berjalan seperti biasa ya. Kami mengundang nanti kita semua habis ini langsung menuju ke rumah Kulon, rumah Mbak R, ibadah penghiburan. Dan doakan saudara yang dikasih Tuhan, kita banyak yang sakit hari-hari ini. Mbak Lita, Mbak Kesi, kemarin juga saya batuk-batuk tapi puji Tuhan sekarang sehat. Ya, kemarin tante juga 4 hari atau 5 hari juga KO ya. Baru penak, kemudian besok orang sakit langsung 5 atau berapa keliling, dan habis itu langsung pelayanan kedukaan ya, diberi kekuatan, tambah sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, terus doakan untuk Natal nanti kita akan bicara untuk Natal tahun 2000, sudah tidak lama ya kita mau Natalan. Langsung saja kita akan berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kami sudah datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, berbuat bakti kepada Tuhan, karena Tuhan yang layak menerima ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kehadiran kami semua, setiap pengorbanan persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan balas berkati dari tempat maha tinggi, memberkati usaha pekerjaan, memberkati keluarga, anak-anak dan masa depan. Usaha pekerjaan apapun yang menjadi mata pencariannya, kiranya diberkati Tuhan. Jalan buntu dibukakan jalan. Yang menghadapi persoalan lepaskan, bebaskan, berikan kemenangan. Saudara-saudara kami yang sakit, Mbak Kesi, Pak Gunawan dijamah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Mbak Lita disembuhkan. Mungkin ada yang lain terganggu kesehatannya, dijamah, disembuhkan, disehatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menolong acara pemakaman almarhum Ibu Tarmi. Kami merasa kehilangan gerejamu dalam tahun ini, kehilangan 2 jiwa. Tuhan yang nanti akan mengembalikan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Kami berdoa sebentar kita akan bersama-sama ke rumah Mbak R Kulon. Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Memberkati pelayan altar, WL, singer yang terlibat dalam pelayanan musik semuanya, lighting, multimedia semuanya, Tuhan berkati. Anakmu yang di luar kota, di luar pulau, pekerjaan mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih, kita akan menjalani sepanjang minggu ini. Kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.